Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran Bunda-Bunda sekalian. Hari ini kita akan ngaji bareng bersama Bunda Nurni Akma, Ketua LLHPB Pimpinan Pusat Aisyah, dengan tema meneladani Nabi Muhammad SAW dalam melestarikan lingkungan hidup. Langsung saja kami persilahkan kepada Ibunda Nurni Akma. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. wabarakatuh. Ala umuri dunya. Wassalamu ala khatamin anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah waladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Zalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injil. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu peserta pengajian ngaji lingkungan dari berbagai wilayah yang kami hormati dan rekan-rekan dari LHPB, Pimpinan Pusat Aisyah dan Ananda Farah yang kami banggakan, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini 1 November 2020 kita dapat bertemu kembali setelah 1 bulan kita tidak bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah bagi kita bersama. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan shalawat dan salam tercurah kepada kita sekalian sebagai pengikutnya yang setia. Di dalam surat Al-Fatah ayat 28-29 Allah mengatakan, Dialah yang telah mengutus seorang rasul dengan membawa petunjuk dan membawa agama yang benar, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikutinya termasuk kita bersama mempunyai sifat asyidda wa'alal kufar, bersikap tegas terhadap orang kafir, ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama umat Islam. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihatlah mereka itu tunduk dan patuh akan hukum-hukum Allah di dalam mencari keridhoannya. Tanda-tanda mereka dapat engkau lihat dari wajahnya karena bekas sujud. Yang demikian itu digambarkan dalam Taurat dan Injil. Dan Islam itu tadinya seperti tunas kecil yang tidak berkembang, tiba-tiba berkembang besar, menyebabkan takjub orang yang menanamnya dan menjadi benci orang-orang kafir. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kita baru saja melewati Maulid Nabi Muhammad SAW. Walaupun ketika Nabi hidup tidak pernah ada perayaan Maulid. Kapankah perayaan ini dimulai? Yaitu ketika terjadi perang salib. Umat Islam pada waktu itu punya persediaan senjata yang cukup, perbekalan yang banyak, tetapi setiap berperang senantiasa kalah. Setelah diperhatikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ternyata bahwa tentara-tentara Muslim pada waktu itu sudah terlalu jauh jaraknya dari Nabi, sehingga tidak mengetahui sejarah hidup Nabi. Maka kemudian Raja Muzaffaruddin mengadakan sayembara mengarang
sejarah hidup Nabi. Yang menang Halo Bu adalah Nurni, mohon maaf saya potong sebentar Bu Nurni. Suara Bu Nurni kurang jelas. Ini sudah ada 2 orang jamaah yang komentar, ada 3 jamaah komentar di kolom chat. Suara Bu Nurni kurang jelas. Bu Nurni bisa mendekatkan mikrofonnya ke mulut. Coba kita tes lagi. Tes. Ya, agak dekat lagi. Tes. Halo. Halo. Ya, sudah jelas ya? Bapak Ibu sudah jelas suaranya, silahkan bisa merespon juga. Ya, jelas sudah ada yang merespon di kolom chat, jelas benar. Ya, jelas. Bu Nurni bisa mengeraskan suaranya karena ya mohon dikeraskan sedikit Bunda suaranya, terima kasih. Jadi ketika terjadi perang tersebut, umat Islam Halo, Bu Nurni? Bu Nurni suaranya hilang. Bu Nurni suaranya hilang. Halo, Bu Nurni. Bu Nurni suaranya hilang, Bunda. Belum terdengar dari sini. Oh ya, sebentar. Ini ada yang komentar ini putrinya mungkin. Lagi diperbaikin, baik. Kita tunggu sesaat lagi. Baik, sambil menunggu Bunda Nurni dibantu oleh cucunya untuk diperbaiki perangkatnya. Bunda-bunda silahkan bisa menuliskan daftar hadir ya. Bagi yang belum menuliskan daftar hadir di kolom chat, silahkan bisa menuliskan dari PDA atau wilayah mana. Kemudian namanya siapa. Jadi PDA mana atau wilayah mana. Kemudian namanya siapa. Oke, ini ada dari Kaltara lagi, Bunda Buasamu. Ya, ada lagi Bu Tati dari Kota Serang, Banten. Ada Bu Indriani Dian dari Solo, LLHPP dan MDMC Solo. Ada dari Lampung ya, Bu Erna dari Lampung. Ada lagi dari Bu Miftahul Janah dari Jatim. Nah, ada Bu Ati tadi sudah kita sapa juga. Ada Bu Wiwi PDA Tarakan. Wah, ini Tarakan Kalimantan. Aduh, ini saya kurang hafal ini. Tarakan Kalimantan Utara kalau tidak salah. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nanti saya cek. Baik. Bu Nurni, Assalamualaikum. Bu Nurni suaranya belum masuk, Bunda. Kalau Bunda Nurni tidak pakai headset, bagaimana? Bunda Nurni tidak perlu pakai headset, ya. Silakan kabel headsetnya dicabut. Iya. Nah, itu. Assalamualaikum Mbak Farah. Waalaikumsalam Bu Asliani. Sehat Bunda? Ya. Ya. Baru nyala lampu. Ya, ini memang musim rawan mati lampu. Assalamualaikum Bu Pipi. Waalaikumsalam. Pimpin dari Serang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurni, sudah bisa kita lanjutkan lagi ngajinya? Ya, jadi ketika perang salib itu semangat umat Islam sangat kendor sekali, padahal persenjataan dan perbekalan itu sangat cukup. Setelah diteliti, ternyata banyak para tentara itu tidak mengetahui sejarah perjuangan Nabi. Maka di zaman Raja Muzaffaruddin, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, diadakan sayembara mengarang sejarah hidup Nabi. Yang menang adalah Ahmad Al-Barzanji, yang biasa kita kenal di Indonesia Kitab Barzanji. Kitab untuk memberikan semangat kepada pejuang-pejuang Islam. Karena pada saat itu mereka dihinggapi oleh penyakit wahan, yaitu hubud dunia wa qarihatul maut, cinta terhadap dunia tetapi takut kepada kematian. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, bahkan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu orang yang terkemuka yang pernah lahir di muka bumi ini. Seorang pengarang barat, Michael Hart, menempatkan Nabi Muhammad SAW pada tempat nomor 1. Ketika ditanya kenapa dia menempatkan Nabi Muhammad SAW
sebagai orang nomor satu terkemuka di dunia yang pernah lahir ke dunia ini. Dia mengatakan, ketika saya berada di London pada waktu subuh, dari dalam masjid, beberapa masjid, aku mendengar suara azan. Dan dalam suara azan itu aku mendengar wa anna Muhammadar Rasulullah. Terkenal benar nama orang ini. Waktu subuh sudah disebut orang. Ketika waktu zuhur saya ke Frankfurt, saya bertemu lagi dengan masjid. Dan saya mendengar lagi suara azan yang menyebutkan kembali nama Nabi Muhammad SAW. Ketika asar saya berada di Tokyo. Dari Tokyo terdengar beberapa masjid yang juga mengumandangkan suara azan. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Ketika asar saya di Singapura. Saya juga mendengarkan suara azan yang kembali menyebut nama Nabi Muhammad. Kemudian ketika Isya saya berada di Pakistan. Dari beribu-ribu masjid terdengar suara azan yang membaca nama Nabi Muhammad SAW. Saya merasa di mana ada manusia di dunia ini yang namanya disebut 5 kali sehari dan itu akan terjadi di seantero seluruh dunia. Karena dia terkenal, saya mendatangi negara-negara muslim untuk melihat lukisannya, melihat gambarnya orang yang terkenal yang namanya selalu dipanggil setiap saat. Setelah saya datang ke negeri-negeri muslim, ternyata tidak ada satupun negara yang memiliki gambar, lukisan, dan patung dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya aku tambah kagum pada manusia ini. Ternyata gambar Nabi Muhammad SAW terekam dalam relung-relung hati umat Islam. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Tuba man amana bi wa ro'ad. Berbahagialah orang yang beriman kepadaku dan bertemu dengan aku. Summa tuba sab amarroh. Rasulullah mengatakan, berbahagia sampai 7 aku tapi tidak bertemu dengan aku. Termasuk kita ini adalah orang yang tidak bertemu dengan Nabi, tetapi mencintai Nabi secara sempurna. Jadi ibu sekalian yang kami hormati. Kemudian ditanya lagi apa yang menyebabkan dia merasa kenapa Nabi Muhammad SAW dikagumi olehnya adalah disebabkan 2 hal. Pertama adalah pribadi, yang kedua adalah ajaran yang dibawanya. Pribadi Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang menakjubkan, sehingga dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi contoh tauladan yang paling baik adalah Nabi Muhammad SAW, memiliki pribadi yang sangat menakjubkan, yang dekat bertambah dekat, yang jauh mendekat, yang dekat bertambah erat. Jadi dengan Nabi Muhammad SAW semua orang adalah dihargai, dihormati. Dan kemudian ibu sekalian yang kedua adalah ajarannya. Ajarannya adalah dinul Islam, agama Islam, agama yang sempurna. Dan satu-satunya agama yang diridhoi Allah hanyalah agama Islam. Dan sekarang ini kita sedang diusik dengan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak tanggung-tanggung dilakukan oleh Presiden dari Prancis. Dan umat Islam mestinya marah karena salah satu sifat umat Islam asyidda alal kufar, bersikap tegas terhadap orang kafir dan bersikap tegas terhadap sifat-sifat kekafiran yang dimiliki oleh seseorang. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, pribadi Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya yang disayanginya bukan hanya manusia,
tetapi juga binatang dan pohon-pohonan. Di dalam satu hadis dikatakan, apabila besok hari akan kiamat, di tanganmu ada sebatang pohon, maka tanamlah pohon tersebut. Kemudian tentu kita bertanya, bagaimana mungkin orang ketika hari akan kiamat masih ingat akan menanam pohon? Ini adalah hiperbola atau mengungkapkan suatu hal yang tidak mungkin untuk menunjukkan betapa pentingnya menanam pohon tersebut. Karena pohon adalah sumber daripada oksigen dan sumber penyerapan air. Jadi kita disuruh oleh Nabi untuk menghidupkan bumi yang mati ini dengan menanam pohon. Bahkan dalam hadisnya dikatakan, barang siapa yang menanam pohon, kemudian pohon itu berbuah, buahnya dimakan oleh manusia atau oleh binatang, itu adalah sedekahnya. Jadi ibu-ibu sekalian yang kami hormati, barang siapa yang memotong pohon sembarangan tanpa suatu sebab dan tidak menggantinya, maka sesungguhnya dia telah melakukan suatu kejahatan. Jadi kejahatan itu bukan hanya kejahatan yang biasa kita anggap, tetapi memotong pohon tanpa suatu sebab dan tidak menggantinya, maka kita dianggap sebagai melakukan suatu kejahatan. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk menanam pohon sebagai bagian daripada sunnah yang sangat dianjurkan, agar kita dapat menikmati bahwa pohon itu adalah berguna dan bermanfaat untuk kehidupan masyarakat generasi yang akan datang. Pada suatu ketika Umar bin Khattab melihat seorang laki-laki. Kenapa engkau tidak menanam pohon itu yang ada di tangan? Aku akan mati sebentar lagi. Kata Umar bin Khattab, apa yang kau makan pada hari ini adalah hasil dari tanaman orang-orang zaman dahulu. Jadi kita dari LHPB hendaknya senantiasa berusaha menghidupkan bumi ini dengan menanam pohon. Dan alhamdulillah dalam program kita kemarin dengan kepentingan keluarga membuat yaitu ekonomi melalui tanaman sayur dan melalui peternakan ikan. Dan itu adalah Bunda, mohon maaf, tadi saya potong sampai peternakan ikan. Ini terdengar suara ada orang mengetik ya dari Bunda. Ini peserta tidak ada yang dinyalakan mikrofonnya, hanya Bunda Nurni saja. Jadi suaranya keras sekali, mengalahkan suara Bu Nurni. Baik, silahkan dilanjut Bunda, terima kasih. Tadi sampai peternakan ikan. Ya, jadi kita apa yang kita kerjakan dalam program kerjasama dengan TAF itu telah mengikuti anjuran dari Rasulullah SAW. Bahkan Yusuf Qaradawi juga mengatakan kalau bisa pemerintah itu menyuruhkan ketahanan pangan itu dimulai dari keluarga. Jadi bahkan di dalam Islam kalau ada tanah nganggur yang tidak dimanfaatkan, siapa yang menghidupkannya, dia berhak memilikinya. Nah, di kita sekarang ini penebangan pohon, perusakan lahan besar-besaran tanpa memikirkan akibat yang berbahaya buat masyarakat masa yang akan datang. Sehingga terjadi global warming, yaitu pemanasan global yang disebabkan oleh keserakahan kerakusan manusia terhadap harta. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, Rasulullah SAW memiliki pribadi yang sangat menakjubkan. Beliau adalah orang yang senantiasa menjadi suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW dalam kehidupan yang bermasyarakat, berteman dan adalah merupakan seorang yang bisa dijadikan
contoh tauladan yang baik. Dalam beribadah, Rasulullah SAW melakukan ibadah dengan sangat sempurna. Sehingga Siti Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah SAW, bukankah engkau telah dijamin masuk surga? Tapi kenapa engkau salat malam sampai bengkak kakimu dan selalu menangis?" Rasulullah mengatakan, "Tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Nah, kita ibu-ibu sekalian, tidak ada jaminan untuk masuk surga. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, mari tingkatkan peribadatan kita dan akhlak kita untuk lebih baik lagi. Apalagi kita sebagai pimpinan-pimpinan di Aisyah tentu akan melakukan ibadah untuk memperbaiki diri kita dan juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat umat Nabi Muhammad adalah bersikap tegas terhadap orang kafir, berkasih sayang sesama umat Islam. Nah, di dalam ayat itu ada dikatakan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda-tanda mereka bisa engkau lihat pada wajahnya karena bekas sujud. Nah, seringkali orang menerjemahkannya salah. Mereka menganggap jidat yang hitam. Padahal jidat yang hitam itu bisa dibikin dengan kepalanya dijedot-jedotin. Yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min asari sujud adalah tanda-tanda kehidupan yang sehari-hari, menunjukkan dia ya orang yang tunduk patuh terhadap hukum Allah. Jadi ketika dia mencari rezeki, dia bisa membedakan antara yang haram dan halal. Ketika dia berumah tangga, dia menunjukkan hukum-hukum Allah yang berlaku. Jadi bukan jidat yang hitam, tetapi adalah bagaimana kita menampilkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ketika Siti Aisyah ditanya, "Ma'akhlakun Nabi?" Bunda, mohon maaf saya potong lagi. Ketika Siti Aisyah tadi, ini ada peserta jamaah yang bilang kalau volumenya kecil. Jadi Bunda mohon bisa mengeraskan lagi suaranya. Atau Bunda agak maju sedikit dari laptopnya. Agak maju, baik. Agak maju lagi Bunda. Coba tes suara, tes. Tes. Oke, sudah jelas Bunda, sip. Terima kasih. Silakan dilanjut tadi sampai Siti Aisyah atau Siti Aminah tadi, nggih. Silakan. Siti Aisyah ditanya oleh Rasul, oleh para sahabat, "Ma akhlakun Nabi?" Apa akhlak Nabi? Siti Aisyah tertegun. Kemudian dia menjawab, "Akhlakun Nabi adalah Al-Quran." Jadi kalau kita ingin berakhlak seperti Nabi, bagaimana kita mampu mewujudkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keutamaan dalam Quran, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Al-Quran itu memang sebagai pedoman bacaan. Tapi yang paling penting lagi adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan bagaimana akhlak Nabi kepada istrinya? Pada suatu hari Siti Aisyah memasak gulai kambing. Dia menyiapkan dengan gembira di hadapan Rasulullah. Rasulullah memakannya. Ternyata makanan itu terlalu asin. Kemudian Rasulullah bertanya, "Alangkah enaknya masakanmu pada hari ini." Kemudian ditambah lagi, padahal Rasulullah nelennya udah kepahitan karena asin. Dia tidak mau mengecewakan Siti Aisyah. Dan setelah ditanya, "Bumbunya apa saja?" Ada jahe, ada cabai, ada bawang, dan lain-lain sebagainya. Terus apa lagi? Ada garam. Kalau nanti engkau membeli lagi, maka garamnya jangan beli di tempat yang kemarin engkau beli. Kenapa ya? Siti Aisyah kemudian keluar dan berpikir, di mana ada garam yang manis, berarti yang keasinan yang mana? Yaitu masakan Siti Aisyah keasinan. Tetapi Rasulullah tidak mau mengecewakan hatinya. Dia menegurnya dengan cara seperti itu. Seperti itulah akhlak Rasul
dengan istrinya, dengan siapa saja, lalu berakhlak yang mulia. Kalau Rasulullah SAW berbicara dengan orang lain atau bersalaman, dia senantiasa menghadapkan wajahnya dan badannya kepada orang tersebut dan memperhatikan pembicaraannya dengan sepenuh hati, seolah-olah sangat mementingkan orang tersebut. Tidak seperti kita, kadang-kadang kita bersalaman dengan orang lain tapi berbicara dengan orang lain. Berarti kita tidak mengikuti akhlak Nabi. Saya sering melihat begitu. Salamannya sama siapa, ngobrolnya sama siapa. Nah, ini kita tidak mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yang membuat Nabi Muhammad SAW adalah sebagai manusia yang utama, ajaran yang dibawanya adalah ajaran yang sempurna, yaitu agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mat wa raditu lakum Islam madinah. Berbahagialah kita dilahirkan dari keluarga muslim. Karena kalau kita tidak dilahirkan dari keluarga muslim, tentu kita beragama yang lain. Sedangkan agama yang diridhoi Allah, inna dina indallahi Islam. Maka yang harus kita pikirkan, bagaimana kita mewariskan agama ini kepada anak cucu kita dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan hanya kita beragama dengan baik, tetapi juga mewariskan agama ini dengan baik. Mari kita jadikan dengan adanya sekarang pandemi COVID-19, kita jadikan waktu-waktu banyak kita di rumah dengan membaca dan mentadaburi Al-Quran. Karena banyak sekali orang baca si Quran tapi isi Al-Quran tidak tahu. Bagaimana kita akan menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan kalau artinya dan maksudnya kita tidak tahu. Jadi Baik, hari-hari. Bunda, mohon maaf saya Ya. potong sebentar. Kita masih ada waktu 15 menit lagi, jadi mungkin Bunda bisa 3 menit lagi untuk kesimpulan dengan tema meneladani Nabi Muhammad dalam melestarikan lingkungan ini. Kemudian nanti kita lanjut sesi tanya jawab, Bunda. 3 menit lagi, Bunda ya. Terima kasih. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, dalam melestarikan lingkungan hidup, kita hendaknya senantiasa berusaha menanam pohon dan menghidupkan tanah yang mati. Yang kedua, selalu berusaha untuk tidak mengotori air. Jadi Rasulullah SAW melarang orang buang air di air tergenang, dan melarang orang buang air di bawah pohon atau di bawah di tempat-tempat orang beristirahat. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh mematikan lampu apabila kita tidur dan jangan mubazir dengan air. Kita kadang-kadang merasa air itu adalah sesuatu yang murah sehingga kita memakainya berlebih-lebihan. Para sahabat bertanya, apakah ketika air banyak juga mubazir ya Rasul? Ya, termasuk walaupun engkau berada di satu sungai, kita tidak boleh membuang air sembarangan, karena air itu adalah dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Udara, tanah, air adalah api yang sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup lainnya. Jadi ibu-ibu sekalian yang kami hormati, kita alhamdulillah ada 7 hal yang akan mengalir terus pahalanya, kata Rasulullah SAW. 1, mengalirkan air. Yang kedua, menggali sumur. Yang ketiga, mengajarkan ilmu. Yang keempat, bersedekah. Yang kelima, berwakaf Al-Quran. Yang keenam, anak yang soleh. Dan yang ketujuh, yang ya tadi udah semua. Jadi itu 1 adalah mengalirkan air. Jadi kita kadang-kadang menganggap suatu hal yang membangun masjid, yang berpahala itu membangun masjid. Padahal membangun MCK
atau pompa air di suatu daerah yang kekeringan, itu adalah pahalanya tidak akan pernah putusnya. Itulah yang disebut dengan sedekahun jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah mati. Jadi apabila kita menanam pohon dan berbuah, selama pohon itu berbuah, kita mendapat pahalanya. Bukan hanya dari buahnya, tetapi dari udara yang diserap dan dikeluarkan dari pohon tersebut, ataupun air yang diserap dari pohon tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa berusaha bagaimana melestarikan lingkungan, dan lingkungan itu adalah tempat kita tinggal, dan kerusakan lingkungan kebanyakan adalah ulah tangan manusia sendiri. Dan kerusakan itu terutama adalah karena kemaksiatan. Jadi ketika Nabi Nuh ada topan Nabi Nuh, ada Nabi Lut dibalikan oleh Allah tanah di sekitarnya, bukan disebabkan karena penebangan pohon, tetapi karena kemaksiatan. Jadi kemaksiatan, kekafiran, kemusyrikan mengundang bencana dan mara bahaya. Dan untungnya untuk umat Nabi Muhammad SAW tidak diberikan lagi azab seperti umat-umat terdahulu. Ini adalah rahmat dari Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka marilah kita mencegah kehidupan maksiat, adanya LGBT, adanya kehidupan seks bebas, dan lain-lain sebagainya. Kita jangan sampai ikut menyetujuinya, karena itulah yang mengundang bencana dan mara bahaya, termasuk juga adalah kecurangan dalam timbangan, dalam pasar, dan dalam perjualan kehidupan masyarakat. Jadi akhlak yang buruk, kerusakan itu, bencana itu diundang oleh sifat dan sikap manusia yang senantiasa menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu. Baik, terima kasih banyak Bu Nurni atas tausiah yang disampaikan dengan tema meneladani Nabi Muhammad dalam melestarikan lingkungan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, Bunda Nurni, kita sudah ada 53 orang di Zoom ini, berarti ada 51 jamaah yang mengikuti pengajian daring ini. Kita akan beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa berinteraksi langsung, bertanya langsung melalui Zoom kepada Bu Nurni Akma. Silahkan bisa menyebutkan nama, kemudian dari PDA atau PWA mana. Oke, sudah ada yang mengangkat tangan, Bu Rosyati di layar Zoom ini. Silahkan, Bu. Setelah Bu Rosyati, ada siapa lagi yang mau berbicara? Boleh mengangkat tangannya di layar Zoom. Oke, berikutnya ada Bu Faizatun ya. Setelah Bu Rosyati ada Bu Faizatun. Satu lagi, Bunda, silahkan. Dari mana lagi yang mau bertanya? Oke. Oh, ada lagi yang ketiga di kolom chat. Ada Pak Sugiharko. Kita mulai ke Bu Rosyati dulu. Mohon sebutkan nama dan juga dari PDA atau PWA mana, Bunda. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bisa bergabung pada acara ini. Sangat menarik sekali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nurni Akmal. Barangkali kita para ibu ini, para pengurus, saya PDA Kota Serang atau PW Banten, ya, sangat tertarik dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nurni terkait dengan lingkungan hidup. Kita hidup di wilayah sini atau di rumah kita tidak terlepas dari air, tidak terlepas dari tanah, tidak terlepas dari pohon. Namun pertanyaannya adalah tadi disebutkan ada pahala yang tidak pernah putus, yang tadi disampaikan oleh Ibu Nurni tentang pahala tidak pernah putus. Itu ada 7 hal ya, ada 7 hal termasuk mengalirkan air. Nah, maksud mengalirkan air di sini apakah kita berbagi kepada orang lain atau berbagi kepada pohon-pohon? Lalu pertanyaan berikutnya adalah kiranya pohon apa saja yang sangat mendukung pada
program LHPH ini. Karena tanaman itu kan bermacam-macam, ada tanaman yang keras, ada tanaman yang lunak, termasuk ada tanaman sayur dan tanaman bunga. Program kita ini yang paling pas, yang paling cocok untuk kita kaum wanita, kaum ibu, dan juga memang kita adalah pengurus dari Aisyah. Kira-kira pohon yang manakah yang kita pilih untuk program ini, Ibu Uni? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Bu Faizatun. Silahkan, Bunda. Bisa dinyalakan mikrofonnya, Bunda? Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Nini. Ya, semoga sehat semua ya, pimpinan pusat dan hostnya juga sehat, insya Allah. Begini Bu Nini, apa yang disampaikan tadi semuanya sudah jelas bahwa hubud dunia ini adalah salah satu dari perilaku manusia. Hubud dunia, takut mati, itu perilaku manusia yang dilaksanakan oleh kita sadar dan tidak sadar. Lalu dengan kondisi sekarang kan zamannya produksi, Bu Nuni. Produksi itu di mana-mana. Karena apa? Ini karena kebutuhan manusia. Dengan produksi ini jalan, maka untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan papan, maka terjadilah satu pengrusakan di alam ini. Dengan pengrusakan di alam ini, terjadilah akibat. Akibatnya adalah akibat kepada air, hasil produksinya air jadi rusak di alam, semuanya. Ini akibat jadi air juga rusak. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Rasul ini sangat banyak bertolak belakang. Jadi kami dari LLHPB ini saya Jawa Barat, saya menginginkan adanya sinergitas antara pelaku hubud dunia ini dengan kita sebagai pelaku dan pelaksana untuk melestarikan alam. Jadi jangan sampai tidak sejalan, asinergi. Jadi yang saya inginkan nih, bagaimana caranya Aisyah bisa bekerja sama dengan pemerintah dan melakukan salah satu perilaku untuk melestarikan alam. Terima kasih Bu Nurni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Faizatun dari Jawa Barat. Berikutnya di kolom chat Bu Nurni, pertanyaan terakhir dari Pak Harko. Izin tanya, bagaimana sikap kita saat Nabi kita diolok-olok? Baik, kita sudah ada 3 pertanyaan. Bu Nurni, akan saya bantu rangkum. Dari Bu Rosyati tadi menanyakan pahala yang tidak pernah putus ada 7 hal, termasuk mengalirkan air. Nah, apa saja contoh kegiatan mengalirkan air itu? Kemudian yang kedua, pohon apa saja yang bisa mendukung program LLHPB Aisyah? Apakah pohon yang ditanam keras, atau yang lunak, atau tanaman sayur? Pertanyaan dari Bu Rosyati. Pertanyaan kedua, Bu Faizatun tadi tentang bagaimana agar cara Aisyah bisa bekerja sama dengan lembaga atau dinas terkait untuk melestarikan lingkungan. Dan yang ketiga, Pak Harko, bagaimana sikap kita ketika Nabi kita diolok-olok. Bu Nurni, kami persilahkan. Ya. Pertama adalah masalah mengalirkan air. Mengalirkan air artinya seperti di Jawa Tengah, di daerah di atas itu apa namanya? Di Jawa Tengah itu ada satu tempat yang airnya sangat susah. Gunung Kidul kali ya, Bu? Ya, Gunung Kidul. Saya pernah ke sana, saya melihat bahwa ada dari misi-misi Kristen mengalirkan air, yang sebenarnya air itu disuplai dari bawah sampai ke atas dan dialirkan ke rumah-rumah keluarga melalui selang-selang. Yang seperti itulah yang disebut dengan mengalirkan air di tempat-tempat yang kurang air. Kemudian yang kedua adalah masalah pohon yang ditanam. Pohon apa saja, yang penting pohon itu bermanfaat untuk manusia. Walaupun tidak berbuah, tetapi pohon itu memberi manfaat untuk udara, untuk kesegaran, untuk
ini air tanah. Jadi kalau ada pohon kan air tanah bisa terserap dengan akar-akarnya. Jadi pohonnya, pohon apa saja, tentu kita ingin pohon yang juga bisa dimakan ataupun punya fungsi yang lebih banyak buat diri kita. Jadi pohonnya tidak terbatas apakah korma ataukah yang lain, terserah saja, yang penting adalah dia pohon, karena pohon itu bukan hanya untuk dimakan tetapi juga menyerap air dan membersihkan udara. Kemudian pertanyaan ketiga, apa tadi Farah? Yang ketiga? Yang kedua, menanyakan bagaimana cara Aisyah bisa bekerja sama dengan lembaga dan dinas terkait untuk melestarikan lingkungan. Tadi dicontohkan bahwa ada kerusakan akibat kegiatan produksi yang menyebabkan air tercemar dan seterusnya. Sebenarnya di setiap produksi itu ada AMDAL. Ya, cuman kadang-kadang tidak mematuhi AMDAL tersebut atau AMDAL-nya dilewati saja. Nah, kita perlu mengadakan edukasi kepada perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu sebagai bagian dari dakwah kita. Jadi kita mendatangi mereka kalau kita melihat bahwa mereka melakukan suatu perbuatan yang mungkar. Jadi kemungkaran itu bukan hanya mungkar dalam bentuk akhlak yang buruk, tetapi melakukan perusakan terhadap lingkungan adalah suatu kemungkaran. Sehingga Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaron yughayyiru biyadihi." Kalau kamu melihat suatu kemungkaran, cegahlah dengan tanganmu. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lidah. Fa'ilam yastati fabiliqalbihi ala wahiyya ad'aful. Jadi dalam hidup ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita juga melihat kelakuan orang lain. Jadi kalau kelakuan orang lain atau suatu produk perusahaan merugikan masyarakat banyak, kita tidak boleh diam, tapi kita berusaha. Kenapa terjadi kerusakan? Karena orang kadang-kadang malas untuk memberi peringatan. Itu urusan pemerintah. Padahal itu adalah urusan kita bersama. Seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang naik perahu beramai-ramai. Ada yang duduk di atas, ada yang duduk di bawah. Yang duduk di bawah kalau mau ambil air harus naik ke atas. Lama-lama mereka capek. Kenapa kita nggak bolongi saja kapal ini? Sehingga kita bisa mendapat air yang lebih dekat lagi. Kalau seandainya seluruh penduduk kapal itu mendiamkan saja orang membolongi kapal, maka yang tenggelam yang di bawah atau yang di atas? Semuanya akan tenggelam. Nah, dalam hidup ini juga begitu. Man ra'a minkum mungkaron, kalau kita melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Nah, inilah yang kadang-kadang masih sangat sulit kita melaksanakannya. Karena kita merasa itu bukan tanggung jawab kita. Ketika kita melihat seseorang melakukan satu kesalahan, kita harus memperbaikinya. Kalau kita mendiamkan, kita bersekutu dengannya. Terus yang dari Bapak tadi Dari apa? Pak Harko, Bunda. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana sikap kita ketika Nabi kita diolok-olok? Ketika Nabi kita diolok-olok, kita harus marah. Ya, jadi marah itu tidak baik, tapi ada marah yang pada waktu harus marah, kita harus marah. Yaitu ketika Nabi kita diolok-olok, kalau ada umat Islam yang merasa tidak tersinggung, maka dia bukan seorang muslim. Karena di sini dikatakan asida walal kufar, bersikap tegas terhadap orang kafir. Jadi bagi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang dihormati dan dicintai.
dan Nabi adalah kecintaan Allah. Nah, kita jadi harus bersikap menolak. Kalau bisa ibu-ibu kirim surat ke DPR atau ke apa, menunjukkan sikap tidak tidak menyetujui atau merasa tersinggung. Makin banyak surat kita protes kepada pemerintah, makin banyak kita diperhatikan. Tapi kalau yang memprotes hanya beberapa lembaga saja, tidak akan diperhatikan oleh lembaga tersebut. Jadi kita harus marah. Di saat inilah marah itu diperbolehkan ketika agama kita, nabi kita dihinakan orang. Nah, cuman negara kita yang minimal memboikot produk-produk dari Prancis. Ya, karena mereka mencari makan di negara kita. Dan mereka melarang, dan ini adalah karena keiri hatian. Karena pertambahan jumlah penduduk muslim di dunia ini pada saat ini adalah sangat tinggi sekali. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Jadi kalau orang luar masuk Islam karena melihat kebenaran ajaran Islam. Kalau orang Islam masuk agama lain karena kemiskinan. Jadi memang Islam itu adalah agama yang benar, yang sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Saya kira begitu. Ada lagi yang belum terjawab? Baik, terima kasih Bunda Nurni. Untuk sementara 3 penanya sih. Apakah Bunda-Bunda ada yang mau bertanya lagi? Ini sudah pukul 4:30 sore. Oh, baik, Bu Sumiati. Baik, cukup Bu Sumiati dulu ya, mohon maaf Bunda-Bunda sekalian, karena untuk jamaah yang dari WITA dan WIB mungkin sudah maghrib. Ya, Bu Sumiati, kami persilahkan singkat saja Bunda, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Farah. Bu Nurni bisa jelaskan kepada kita untuk tadi ada poin yang kedua bahwa sumur menjadi ladang untuk kebutuhan manusia dan di lingkungannya. Barangkali bisa dieksplor lebih dalam lagi apakah pada saat itu di zaman Rasul itu juga sudah menjadi pusat kekuatan untuk melakukan kebaikan di lingkungannya. Begitu Bu Nurni. Terima kasih Mbak Farah. Jadi di Madinah itu ada sumur. Ya, yang kalau ibu pergi ke Madinah ada Bir Usman namanya. Sumur itu milik orang Yahudi. Kemudian sumur itu orang Yahudi melarang orang Islam untuk mengambil air di situ. Akhirnya sumur itu dibeli oleh Usman. Sehingga terkenal Bir Usman. Dan Usman tidak membedakan siapa saja boleh mengambil sumur tersebut. Jadi menggali sumur yaitu menyediakan sumber mata air untuk manusia. Jadi selain daripada mengalirkan air, juga menggali sumur adalah suatu amal jariah yang tidak akan putus-putus. Jadi kalau di Jakarta dulu saya punya program pembangunan MCK, mandi cuci kaktus. Karena daerah-daerah kumuh, mereka itu tidak punya kamar mandi, tidak punya tempat buang air. Nah, saya menerangkan kepada murid-murid saya bahwa bersedekah itu juga adalah membangunkan tempat mandi cuci kaktus, MCK. Nah, karena itu adalah hajat kebutuhan orang yang sangat utama. Udah miskin, untuk buang air saja nggak tempat, harus di mana-mana, maka kita menyediakan tempat tersebut. Begitu, Bu. Sudah, Farah? Ya, baik. Terima kasih sekali Bu Nurni Akma. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali atas kehadirannya. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, dan tadi awal juga kami mohon maaf ada kendala karena listrik sempat mati dan sebagainya. Mati di Jakarta. Ya, baik. Farah, Ini sudah saya baik, bisa kasih Bunda Hening. pengumuman ya sebelum. Oke. Ya. Bunda Hening dari Terima kasih banyak. Lingkungan Hidup LHP BPP. Silahkan Bunda. Ya, terima kasih banyak Bunda-Bunda atas kehadirannya sore ini. Luar biasa sekali kita mendengarkan pengajian dari Bu Nurni tentang keteladanan Rasulullah dalam soal lingkungan hidup. Nah,
bunda-bunda yang kami hormati dan kami cintai, juga bapak-bapak dan ibu semuanya. Jadi ngaji lingkungan kita, kemarin saya konsultasikan ke Bu Nurni, karena sebenarnya ruang ini bisa digunakan menjadi ruang belajar dan sekaligus silaturahmi antar wilayah dan lembaga yang terkait dengan lingkungan hidup, bukan hanya Aisyah. Jadi kemarin Bu Nurni bilang, apakah bisa misalnya Majelis Lingkungan Hidup pimpinan pusat Aisyah bergabung, kemudian pemuda Muhammadiyah, kemudian mungkin NA atau yang lain. Dan kata Bu Nurni boleh, beliau menyampaikan bahwa itu boleh dan lebih baik. Jadi insya Allah nanti kita akan berkala memperbaiki cara kita untuk lebih baik. Jadi mungkin bukan hanya dari kita narasumbernya, tapi juga insya Allah 2 minggu yang akan datang kita akan menghadirkan Kepala BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika. Karena apa? Karena sekarang ini musim hujan, Bunda. Musim bencana. Sehingga kita berharap bisa menghadirkan beliau. Kemudian mohon maaf, halo? ada suara masuk ya. Ada suara Bunda, apa ya? Matikan saja videonya, Bunda. Kemudian untuk bunda-bunda yang saya tidak ada video tuh. Bunda menyala videonya dari sini. Oh, oke. Padahal saya di dalam mobil. Silakan bisa dilanjut, Bunda. Tadi sampai 2 minggu depan kita mengundang Kepala 2 minggu yang akan datang. Ya. Insya Allah kita akan. Nah, tetapi tausiahnya sendiri tentang ayat-ayat Al-Quran itu tidak kita hilangkan. Jadi kalau ada narasumber yang lain yang tidak secara khusus mengulas agama atau Al-Quran, maka akan ada tausiah 7 menitnya di depan atau di belakang. Nah, mungkin itu aja Kakak Farah, dan kita bertahap akan mencoba memperbaiki mekanisme kita. Terima kasih banyak bunda-bunda semuanya. Salam sehat dari kami, Panitia dan Mbak Farah. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Kakak Farah. Baik, terima kasih Bunda Hening Parlan, Ketua Divisi Lingkungan Hidup di LLHPP Pimpinan Pusat Aisyah. Baik, Bapak Ibu sekalian, tak terasa perjumpaan kita pada sore hari ini. Tontonan ini rekamannya akan kami upload nanti di YouTube channel LLHPP Aisyah Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menontonnya kembali. Nah, seperti biasa sebelum kita akhiri, kita akan berfoto bersama Bunda dan Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon yang belum dinyalakan videonya, silahkan dinyalakan videonya. Yang belum pas posisinya di tengah, silahkan dipaskan ya. Dipastikan di tengah. Nah, ini saya sudah agak ke tengah ini. Nah, silahkan dinyalakan videonya, dipaskan mukanya agar tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas. Oke, kita tunggu sejenak. Baik, sudah siap ya Bapak Ibu sekalian. Silahkan yang mau menyalakan videonya. Ini ada, luar biasa, ada 54 peserta, termasuk saya Bu Nurni, berarti ada 52 jamaah dari berbagai wilayah di Indonesia. Bapak Ibu nanti saya hitungi dari komputer saya, nanti Bapak Ibu juga bisa mengambilnya juga dari layar laptop atau HP masing-masing. Sudah siap ya? Dalam hitungan ketiga, mohon ditahan dulu senyumnya. 1, 2, 3. Baik, mohon ditunggu, saya save dulu. Oke, slide berikutnya, mohon ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, berikutnya slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Sip, mantap. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup pengajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kami panitia mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda Nurni. Teladan ini. Terima kasih. Ada dari mana Mbak Farah di hari ini ya. Terima kasih Mbak Farah. Terima kasih Mbak Farah. Nanti kita share ya di beberapa WA group. Sampai jumpa lagi nanti. Ya.
Sehat-sehat selalu Sampai kalian. ketemu tanggal 15 ibu-ibu semuanya. Depan 2 minggu lagi ya. Mohon maaf 2 minggu lagi. Hari Minggu ya Pak, hari Sabtu masih ada kelas. Ya 2 minggu lagi Bunda. Ngaji kita 2 mingguan. Raker tanggal 15. Oh iya, semangat semuanya, sehat selalu. Saya mohon mematikan video. Assalamualaikum. Makasih Mbak Farah. Sama-sama.